Hai bro, apa kabar? Kali ini saya bersama dengan bapak-bapak yang ganteng dan ibu-ibu yang cantik, yang dulunya adalah mantan karyawan PT Doson Indonesia. PT Doson Indonesia ini adalah salah satu perusahaan padat karya di Tangerang yang pada era 90-an sampai tahun 2000 merupakan perusahaan yang cukup besar memproduksi alas kaki dengan merek Nike. Meskipun sudah puluhan tahun perusahaan ini tutup, namun mantan karyawan ini masih tetap menjalin silaturahmi dengan saling bertemu, reuni dan lain sebagainya. Dan hari ini mereka mengadakan reuni dalam kegiatan silaturahmi halal bihalal di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis. Kegiatan ini difasilitasi oleh Pak Ananta Wahana, anggota DPR RI dari Komisi 6 yang dulunya juga pernah menjadi karyawan di perusahaan ini. Nah, saya ingin tahu nih, apa komentar dari mantan anak buahnya Pak Ananta yang dulu pernah sama-sama bekerja di PT Doson. Saya ingin tahu nih Pak, sebelum jadi anggota DPR RI, ya, Pak Ananta itu dulu orang seperti apa sih Pak? Ya, beliau segalanya ya, artinya lumayan low profile. Seperti yang tadi ketika beliau buka di acara ini, itu ya, masih melihatkan keaslian beliau. Yang tegur sapa dengan kami sebagai pekerja. Kebetulan waktu itu saya juga sudah mewakili seluruh pekerja sebagai serikat pekerjanya. Beliau sangat komunikatif. Sangat komunikatif ya? Sangat komunikatif. Kalau ada persoalan-persoalan takut menimbulkan persoalan, beliau segera panggil, berdiskusi, mencari solusi. Bahkan beliau pernah juga setelah beberapa lama menjelang tahun 2000-an, beliau dipercaya juga oleh PT Starwin yang produk Starwin Indonesia ya? Starwin Indonesia. Nike ya? Jadi PT Doson Indonesia Nike, dia kemudian direkrut untuk katakanlah penyegaran buat harmonisasi human resource karena beliau manajer HRD di PT Doson, sehingga beliau juga dengan, ya mohon maaf, istilah kasar yang kita tahu sebagai pekerja, pasti angkanya besar beliau. Ya, gitu ya. Karena luar biasa humanisnya beliau. Tegur sapanya nggak melihat posisi kursinya dia di mana jabatannya, tetapi tegur sapa, datang pagi, kalau bahkan sering menengok pekerja sedang bekerja, itu beliau tegur sapanya luar biasa. Kalau menurut Pak Haji nih, sejauh apa sih kepedulian Pak Ananta terhadap karyawan atau sahabat-sahabat Doson setelah beliau menjadi anggota DPR RI ini Pak? Justru saya hari ini merinding rasanya, karena beliau ini sudah 2-3 kali pasca Doson, kecuali tadi yang disampaikan juga dan saya tahu itu, kita terhalang oleh pandemi COVID 2 tahun, artinya beliau sudah sering sekali menghidupkan kembali komunikasi dengan Mas Toto, dengan Cak Narto atau Pendi, dan saya termasuk di dalamnya, mengharapkan ada pertemuan-pertemuan reuni seperti ini. Beliau terlihat dari itu, kalau orang kemudian tidak ada sentuhan atau perasaan apa-apa di saat bersama kami, ngapain lagi dia ngurusin orang Doson? Tapi ternyata kawan-kawan sering bercerita, beliau ini sering sekali mengumpulkan mantan-mantan Doson, ingin bertemu, kangen, ya kalau persoalan mungkin beliau mendapatkan rezeki apa, nggak sekedar sembako pun mereka biasa membantukan untuk memberikan stimulan kepada mantan-mantan Doson. Oke, itulah pendapat dari Pak Haji Saukari. Tapi nggak cukup sampai di sini. Saya juga akan wawancara mantan karyawan Doson yang dulu juga pernah sama-sama kerja dengan Pak Ananta. Seperti apa? Oke. Dulu waktu masih menjadi karyawan di Doson, Pak Ananta ini sosok yang seperti apa sih, Bu? Bisa jadi panter lah ya. Ada karyawan. Terhadap karyawan satu lagi nih, ex mantan PT Karyawan Doson. Pak, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa mantan karyawan PT Doson Pak tentang sosok Pak Ananta sendiri. Kalau menurut Bapak, sosok Pak Ananta itu sosok yang seperti apa sih Pak? Kebetulan saya jadi wakil ketua serikat itu 2 periode, ya, selalu berhadapan dengan Pak Ananta. Kalau Pak Ananta itu sebagai wakil pengusaha, saya sebagai wakil buruh. Setiap ada masalah itu selalu berurusan dengan saya. Beberapa kali ganti generasi ketua serikat, ya, tapi tetap berhadapan dengan saya. Cuma profesional. Orangnya profesional ya? Saya senang Pak Ananta profesional. Saat sedang bertugas, kita berhadapan, adu argumen normal. Di luar, teman biasa. Itu saya salut Pak Ananta. Yang pertama. Yang kedua, saya senang dia
karena saya yang punya channel khusus bisa masuk dengan Pak Ananta, ini acara ini pun juga nih, saya harus komunikasi dengan Pak Ananta. Padahal di luar kerja itu berseberangan terus. Di luar, saya masih komunikasi lancar. Saya mau bikin acara pertemuan dengan ex-doson. Silakan lakukan. Selebihnya urusan saya. Oke, siap. Ada perubahan nggak sih sosok Pak Ananta ini? Nah, selama dia sudah nggak menjabat lagi, setelah dari dosen sebenarnya dia udah lompat ke pabrik lain. Tapi yang bersejarah buat dia itu ada di PT Doson. Kekeluargaannya luar biasa. Dan setelah dia menjabat pun juga, dia masih ingat orang-orang Doson. Walaupun teman-teman sekarang alumni Doson, perubahan luar biasa, udah banyak yang nggak dikenal. Tapi karena dia kenal beberapa tokoh, contoh seperti saya, dia udah tolong sambung teman-teman. Mas Rusdi Effendi yang lebih paham orang-orangnya. Nah, alhamdulillah sampai kan dia nggak banyak berubah. Walaupun dia seorang pejabat negara, komunikasi merakyat dengan saya nyambung, masih. Jadi dulu karyawan PT Doson, meskipun sekarang sudah menjadi pejabat di DPRD, tetapi masih tetap merakyat ya, masih peduli dengan masyarakat ya. Oke, terima kasih. Saya datang ke sini pun juga nih, nggak ada banyak komunikasi, sama pakai ruang tempat Pak Ananta, kumpul-kumpul dengan teman-teman. Silakan Mas Rudi. Yang penting yang terbaik buat komunikasi silaturahmi kita. Itu saya salut. Jadi meskipun sudah menjadi pejabat di DPR RI, ternyata Pak Ananta ini masih peduli dengan rakyat dan masih ingat dengan sahabat-sahabat lamanya di PT Doson Indonesia.